Halo dengan Bang Review di sini. Jadi akhirnya aku potong rambut ya. Bisa dilihat potongannya apakah bikin aku tambah cakep ya. Terima kasih ya pujiannya ya. Ya jadi kayak biasanya kalau aku lagi di rumah nonton film atau dengerin musik bahkan ngegame di TV ya, biasanya aku ngandelin speaker bawaan TV ya. Dan berhubung aku kangen banget sama bioskop, udah 2 tahun ini aku belum menjejakkan kakiku ke bioskop ya. Cuma lewat doang, gara-gara pandemi aku masih rada parno. Akhirnya aku mutusin untuk beli soundbar. Ya niatnya pengen dapetin kualitas audio yang lebih irgesem ya, sekaligus ya biar aku makin betah di rumah aja. Dan soundbar yang aku pilih adalah si Sony HT-S20R. Dari sekian alternatif pilihanku jatuh ke Doi karena pertama harganya good value ya, ini harganya cuma 3,2 jutaan. Dan yang kedua adalah karena ya dari dulu aku emang cocok sama perangkat audio besutannya Sony ya. Si WH-1000XM4 kan jadi wireless headphone andalanku. Dan kalau dibandingin sama kompetitornya dengan harga yang serupa, si Sony HT-S20R ini malah udah nyediain koneksi Bluetooth serta USB. Bahkan saluran amplifiernya ini surround 5.1 channel ya, 400 watt. Ini yang bikin audionya powerful dan sensasi surroundnya ya mirip kayak di bioskop lah. So, kayak gimana experience-ku terhadap perangkat audionya Sony buat TV ini? Berikut reviewnya. Jadi soundbar system ini terdiri dari bar speakernya ini, kemudian ada subwoofernya aku taruh di bawah ya, gede banget ukurannya. Terus ada surround speakernya, ada 2 biji ditaruh di sebelah kiri dan kanan. Khusus untuk surround speakernya ini idealnya ditaruh di belakang ya, di kanan kiri, belakang deket sofa kayak gini lah. Ini biar sensasi surroundnya lebih optimal. Kabelnya sendiri juga cukup panjang, sekitar 6 meteran kalau salah. Tapi dalam prakteknya aku lebih suka naruh surround speakernya di sebelah kanan kiri TV-nya aja ya, karena ya menurutku lebih lebih praktis. Kabelnya kagak semrawut ya. Ya kalau ruangan kalian misalnya pakai full karpet, mungkin bisa disiasatin kabelnya diumpetin di bawah karpetnya biar lebih rapih ya. Tapi lagi-lagi aku saranin untuk naruh speaker surroundnya di belakang ya, di kanan kiri sofamu biar experience-nya lebih manis. Dan opsi untuk di-mounting ke tembok juga hadir ya. Jadi pada bagian belakang bar speakernya sama surround speakernya ini udah terdapat lubang buat nyantelin paku atau penopangnya. Kemudian dari segi desain ya, desainnya ya aku rasa cukup mainstream lah. Namanya soundbar ya gitu-gitu aja ya desainnya ya. Tapi ini aku demen karena wujudnya simple minimalis, build quality-nya juga baik, solid ya. Dipajang di ruang keluarga tentu kelihatan cakep, ya matching lah sama TV-nya ya. TV-nya Sony, soundbarnya Sony. Konsolnya juga Sony. PS4 ya, PS5 aku belum sempat beli. Dan kalau kalian punya TV selain merek Sony, tentunya juga bisa dipasang soundbar ini. Proses setupnya juga gampang ya. Jadi semua kabel-kabel speakernya ini tinggal dicolok ke subwoofernya, ngikutin panduan warnanya aja. Terus untuk koneksi ke TV juga tergolong fleksibel. Di sini tersedia 3 opsi koneksi. Ada HDMI ARC, ada optical digital, sama analog. Jadi tinggal dipilih aja ya sesuai ketersediaan port TV kalian. Ya tapi sayangnya untuk kabel mainstream, which is kabel HDMI ya, tidak disediain. Jadi yang disediain tuh cuma kabel optical digital doang. Ya untungnya aku punya banyak kabel HDMI nganggur ya, jadinya ya tinggal pasang lah, nggak usah beli lagi. Dan untuk kontrolnya tentu pakai remote-nya ini ya. Ini remote-nya bentuknya klasik, minimalis juga, bentuknya simple ya. Ditenagai 2 buah baterai AAA. Intinya proses navigasi, setting speakernya ya gampang lah via remote-nya ini. Pada subwoofernya juga ada ini indikator display kecil yang wujudnya kayak gini ya. Ini memberikan status yang cukup informatif lah. Dan pada bagian atas subwoofernya juga terdapat touch control. Ya tinggal disentuh-sentuh aja ya, berguna untuk ngatur volume, input, sama ngaktifin Bluetooth. Bluetooth kalian nggak salah denger ya. Wah ini kenapa TV-nya? Oh lagi standby. Tak ganti backgroundnya ya biar ada beda. Oke ini aja keren. Ada yang udah main game ini, aku belum ya, baru main yang ke-7. Biar tahu ceritanya. Anyway, tadi aku nyebut Bluetooth ya. Jadi soundbar ini support koneksi Bluetooth. Jadi kalau pengen dengerin musik dari smartphone ya tinggal di-connect aja Bluetooth-nya ya. Dan kayak itu aja bagi kalian yang punya file-file lagu ada di USB pengen didengerin pula, mungkin kalian nggak suka streaming via smartphone, ya tinggal dicolok aja USB-nya ke
subwoofernya ya, plug and play. Anyway, untuk kualitas audio, overall enjoyable. Via remote-nya kita bisa ngatur equalizer yang diinginkan. Jadi sampel audio yang kuputar barusan tuh pakai equalizer musik ya, dimana frekuensi low-nya tuh banyak di boost sehingga bass-nya boomy dengan detail yang cukup baik. Kemudian vokal juga jadi lebih rich, lebih jernih via equalizer music ini. Jadi di sini pilihan equalizernya yang pertama ada auto ya, ngerti lah ya auto tuh. Dan juga ada standar. Kalau pengen audio yang lebih kalem maka ya bisa di set ke opsi equalizer standar ini. Atau kalau pengen audio dengan bass yang sedikit lebih nendang bisa di set ke equalizer cinema. I took a stroll downtown this evening when I heard music echo through the night. The same old songs that I heard the night before. So I started running so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. Ya, dan nggak cuma itu aja, di sini juga ada yang namanya voice mode sama night mode. Voice mode ya sesuai namanya, frekuensi mid-nya tuh akan sedikit di boost sehingga suara vokal akan lebih clear. Tapi menurutku intensitasnya kagak signifikan ya. Aku coba switch on off ya, bedanya cuman tipis banget. Tapi kepake buat ya misalnya dengerin acara-acara berita atau acara gosip. Pokoknya yang banyak mengandalkan suara orang ya. Lalu untuk night mode, klaimnya mode ini akan mengoptimalkan keseimbangan audio sehingga kita dapat mendengarkan semuanya dengan jelas, bahkan pada tingkat volume yang rendah. Ya kepake kalau malam-malam kalian lagi nonton TV pastinya ya, dengan volume yang lebih kecil, biar nggak ganggu tetangga. Dan sekedar info, jadi volume khusus untuk ngatur subwoofernya tuh juga hadir di remote-nya ya, sehingga berguna untuk ngatur intensitas frekuensi low atau bass-nya. Ya kan nggak semua orang demen untuk terus-menerus denger dentuman jeduk-jeduk ya, kalau aku sih volume subwoofernya malah aku maksimalin ya. Aku set ke nominal 12 karena ya aku tipe penyuka bass yang berkualitas. Jadi intinya soundbar ini walaupun menjadi pertama yang kumiliki, namun experience yang dihadirkan melebihi ekspektasiku. Dan buat nonton streamingan kayak Netflix misalnya ya serasa kayak di bioskop ya sensasinya. Godzilla. Ya, tipsku silahkan pilih film-film yang support audio 5.1 channel Dolby Digital ya. Biar efek suaranya lebih irgasem ya, lebih optimal. Ya, apalagi hobi utamaku adalah ngegame ya. Main PS4 di sini pakai soundbar ini sensasinya jadi lebih menegangkan ya. Lebih gokil berkat dentuman audio serta sensasi surround yang jauh lebih berkualitas daripada speaker TV bawaan ya. Jadi kalau buat main game horror ini ya seperti yang bilang tadi ya, lebih medeni ya, lebih mengerikan. So, recommended. Jadi ya so far ini menjadi perangkat audio andalanku buat TV ya. Ya ini merupakan soundbar pertamaku juga sih. Belum lagi harganya juga cukup terjangkau dan menurutku ini value for money banget ya bila ngeliat kapabilitas yang ditawarin. Intinya saya makin betah aja di rumah ya. 2 tahun tidak ke bioskop, terobati sudah. Yowes, gitu ya reviewnya. Thank you for watching ya. Kalau kalian terbantu jangan lupa untuk pencet like-nya, follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.